Polisi menetapkan tersangka pegawai Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas Jawa Barat inisial TY yang membongkar kasus korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah. TY ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan ilegal akses dokumen rahasia milik Basnas Jabar. TY pun dijerat dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE tentang pengaksesan dokumen rahasia. Dimuat Kompas.com, Indonesian Corruption Watch atau ICW menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan pegawai Basnas tersebut. Peneliti ICW Erma Nuzulia mengatakan bahwa penetapan tersangka pegawai Basnas itu sebagai kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia. T yang disebut menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Basnas Jabar dilaporkan oleh Wakil Ketua Basnas ke Polda Jabar karena diduga hendak membongkar skandal korupsi di tubuh organisasi itu. Erma menjelaskan T selaku auditor internal menduga telah terjadi korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, dana hibah APBD dari Pemprov Jabar senilai 3,5 miliar rupiah diduga juga dikorupsi oleh pengurus Basnas Jabar. ICW mengatakan dalam kasus ini, TY justru merupakan seorang whistleblower. TY juga telah berusaha melaporkan temuan ini kepada beberapa pihak mulai dari aparat pengawas internal pemerintah atau APIP, pengawas internal Basnas hingga ke sejumlah penegak hukum. Namun sebelum kasus korupsi diusut, TY justru dilaporkan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda karena diduga telah mengakses dokumen rahasia milik Basnas Jabar. Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan buka suara. Ia menanggapi kritik dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bandung yang menilai penetapan tersangka itu tidak berdasar. Hendra menjelaskan penetapan tersangka terhadap TY berawal dari tindakan yang dilakukan setelah dirinya dipecat oleh Basnas. Meski telah diberhentikan, TY diduga mengakses dan menyebarkan informasi yang dikecualikan oleh lembaga tersebut ke beberapa instansi tanpa izin.